Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa lahul hamdu fil akhirati wa huwal hakimul khabir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Jamaah sahabat Islam, pasti bisa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya adalah kita selalu mengajarkan disiplin kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat Islam dan nikmat ihsan, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti dan merasakan indahnya ibadah bulan Ramadan 1446 Hijriah. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga besarnya, para sahabat-sahabatnya, dan tentunya para pengikut setianya yang selalu memegang teguh ajaran-ajaran sampai dengan akhir zaman. Jamaah yang berbahagia, di dalam banyak penggalan surat, di dalam Al-Quran beberapa ayat, cukup banyak ayat-ayat itu dimulai dengan satu kata, yaitu ya ayyuhan nas, hai manusia. Dan di beberapa ayat juga ada yang disebutkan dengan ya ayyuhalladzina amanu. Pertama adalah melakukan dengan kewajiban berpuasa. Jadi bagi yang tidak berpuasa, ya berarti dia bukan orang beriman. Karena kalimatnya tidak ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, bukan ya ayyuhan nas kutiba alaikumus syiyam. Jadi manusia itu tidak diwajibkan untuk menjalankan ibadah, hanya manusia yang beriman. Akan jelas perintahnya ayyuhalladzina amanu. Jadi itu perintah bagi orang-orang yang beriman. Jadi bagi kita yang tidak menjalankan perintah berpuasa, berarti orang itu tidak beriman. Ada banyak orang. Nah, kita bicara dulu manusia. Kalau yang manusia itu adalah materi. Materi itu apa? Materi adalah sesuatu yang dapat dicerna, dapat ditangkap oleh panca indera manusia. Ada dimensi Allah, malaikat dan sebagainya, di dimensinya roh. Dia tidak bisa kita tangkap dengan panca indera manusia. Kalau manusia, semua kejadian di alam, fenomena hujan, gunung, banjir, tsunami, itu fenomena alam, termasuk penghuninya manusia. Bahkan yang masuk dalam dimensi, namanya dimensi materi. Nah, dimensi materi itu dibatasi oleh dua dimensi. Pertama kan dimensi tempat. Jadi hidup kita itu dibatasi oleh tempat tertentu. Mungkin kita di Masjid Indonesia ini, Sidoarjo ya namanya, itu kita merasa hidup, tapi jangan dikira orang lain di tempat lain itu tidak akan pernah mengalami kita hidup.
Makanya kita hidup pada tempat ini. Salah satu ciri manusia yang hidup itu adalah berkomunikasi. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara semua itu tidak akan pernah bisa berkomunikasi dengan orang yang ada di luar masjid. Karena kita dibatasi oleh dimensi 4. Jadi manusia itu sangat lama. Kalau tiba-tiba mohon maaf pada materi ini melatih meletus dan sebagian materi ilusinya itu sampai ke Indonesia, kita tidak tahu itu sudah kejadian. Artinya pengetahuan kita itu cuma di sekitar masjid ini. Bahkan di lantai atas pun kita tidak tahu apa yang terjadi. Jadi manusia itu sangat lemah. Nah itu dimensi tempat atau ruang. Nah ruang itu adalah ciri utamanya adalah berkomunikasi. Nah di dalam kehidupan sehari-hari manusia, ruang itu ada dua, ada ruang fisik seperti sekarang ini. Ruang itu pasti ada lantainya, ada temboknya, ada atapnya. Tapi ada juga ruang non fisik. Jadi misalnya dua orang di pojok sana masuk bicara, ya, mereka itu membentuk ruang non fisik. Cirinya apa? Kita berada pada ruang yang lain, kita tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Makanya kita dengan orang yang maaf yang semuanya kita sebut dengan putri kecil, orang dengan gangguan jiwa, mereka dan kita dan mereka itu berada pada ruang yang berbeda. Sehingga kita tidak bisa berkomunikasi sebagaimana yang tadi kan dengan orang yang lain. Bahkan dalam jalan yang hanya sekian meter, orang itu bisa membentuk ruang imajiner, ruang non-fisik. Sehingga kita apa yang kita katakan tidak akan pernah dimahami oleh mereka. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, saudara sekalian, mahasiswa-mahasiswi, terbentuknya ruang itu macam-macam. Maaf nih, saya partai A, imam partai B. Saya membentuk ruang yang berbeda. Apa yang dikatakan oleh sang imam dan partai B tidak akan saya percaya, karena saya berasal dari partai A. Allah itu hanya mengklasifikasikan manusia menjadi dua, yang paling ada yang atas dan yang adalah tidak aman. Manusia yang mengklasifikasikan yang kecil, menggolong-golongkan manusia dengan sangat kejam, dia hanya manusia. Pertanyaannya cuma satu. Tadi itu mengenai visi-visi partai, sehingga saya tidak bisa membentuk ruang dengan sambungan, karena kita berbeda partai. Ruang politisnya berbeda. Nah ini baik. Baiknya Pak, jika yang memisahkan saya dan Anda sekalian, sehingga saya punya ruang sendiri dan para mahasiswa, para jamaah punya ruang sendiri, itu kalau paham agama. Dan ini yang sedang diciptakan oleh orang-orang tertentu untuk memecah belah agama Islam. Dibuatlah ratusan ruang pemahaman agama. Sehingga Islam itu bercerai-berai. Nah ini yang kita harus paham bersama. Jadi ruang pemahaman agama itu kan deskripsi pemahaman dari seorang tokoh, narasi dari seorang tokoh, narasi dari orang tertentu. Makanya kenapa kita harus kembali ke Al-Quran dan Sunnah.
Dimensi yang kedua itu adalah waktu. Allah sudah sangat paham. Kenapa Allah tidak menciptakan ayat yang berhubungan dengan tempat? Karena manusia itu pintar. Manusia itu dengan teknologinya dia akan bisa menerobos dimensi waktu. Kalau pada detik ini Presiden AS terpleset, maka pada menit yang berikutnya kita akan tahu. Berarti jarak antara Indonesia dan Amerika itu berarti di tempat yang berbeda. Komunikasi yang ada pegang, kita pegang handphone, maka itu akan mengalahkan dimensi waktu. Jarak waktu yang jauh nomor waktu jarak akan rapat bisa siang rapat dengan orang Sumatera, malam bisa rapat dengan orang Surabaya menggunakan Zoom. Ada tempat tidak berubah karena teknologi manusia. Tapi manusia tidak akan pernah bisa mengalahkan dimensi waktu. Makanya terlalu banyak hadis yang menyinggung tentang kerugian manusia yang tidak menjumpai datangnya waktu subuh. Kita tidak akan pernah bisa kembali ke 10 menit sebelumnya. Kita tidak akan pernah bisa meluncar ke 10 menit yang akan datang. Kita tidak tahu 5 menit kemudian ini kita masih diberi kesempatan untuk hidup atau tidak. Kan begitu. Tidak tahu. Makanya kan di dalam Al-Asr itu betul-betul disampaikan kenapa Allah mengistimewakan masa Al-Asr. Agamanya kan begitu, lebih mampu kan. Sesungguhnya manusia itu dalam kondisi merugi. Innal insan. Jadi manusia itu bisa di dalam narasi Al-Quran itu An-Nas, bisa insan, al-insan. Sesungguhnya semua insan itu dalam kondisi yang rugi. Kenapa yang rugi? Karena dia tidak memahami waktu. Apa hubungannya dengan ilatin amal? Apa hubungannya waktu dengan iman? Kan begitu. Apa hubungannya? Pertama adalah dari masa, yang kedua adalah manusia yang merugi, yang ketiga kecuali mereka yang beriman. Hubungannya apa? Cuma satu hubungannya, kesempatan kita untuk hidup. Masalahnya kalau kita mati sebelum sadar, iman, suci, kan itu tidak ada iman. Kecuali mereka yang beriman. Bahkan untuk menjaga keimanan kita tidak sadar. Satu, hari ini kita sadar kali 9 kali, 10 kali tahiyatnya, 20 kali asar, maghrib, isya, 4 tambah 1, 9 kali. Itu pun tidak kita sadari. Ternyata kita untuk menjaga iman kita itu, kita harus dapat tahiyat akhir itu kita bersadar. Artinya apa? Ini penting. Jadi syahadat itu berhubungan dengan waktu, bukan berhubungan dengan tempat. Pada saatnya roh kita diambil. Roh itu cuma seperti flash disk. Flash disk yang ditempelkan di komputer, suatu saat nanti flashnya akan diambil. Katakan dibuka isinya. Isinya yang baik-baik atau yang buruk. Dan roh itu akan membuka rekaman semua amal ibadah, semua perbuatan yang telah kita lakukan. Maka janganlah meninggal sebelum beriman. Bila lagi nama. Berikutnya apa? Walau sunnah. Bukan cuma beriman. Kalau kita beriman saja, maka Islam itu adalah untuk agama ini. Kita ajaran Islam itu untuk diri sendiri atau untuk masyarakat. Sebagian besar menjalankan ibadah itu selalu itu. Jadi mengapa banyak yang mengatakan sholat
dan zakat, ya kan? Sholat untuk pribadi kita, zakat untuk orang lain. Zakat itu bukan untuk istri. Saya selalu dulu, ya ini untuk kalau di luar istri saya ternyata istri itu harus sanggup itu, dan itu berlaku. Atau luar biasa. Kita berdoa ini saya kita cuma iman saja, tapi yang berlaku solehnya berapapun. Adalah syariat termasuk saling memperingatkan kepada hal-hal yang benar. Kalau sekarang ini para mahasiswa menurut kita Indonesia gelap, itu sudah semakin sedikitnya orang yang mengamalkan bahwa syariat, sehingga mahasiswa marah dan bikin pamer Indonesia gelap. Karena ada lagunya gelap kita, bukan dekat kita, tapi gelap kita. Bahwa sabar, harus sabar, saling mengingatkan kepada hal-hal yang benar itu harus sabar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.